Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Unai TV mempelajari Sekolah Sabat di pelajaran yang ketujuh. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya Nelby Hayden Kirby jurusan Filsafat tingkat 1 sebagai moderator kita pada hari ini. Dan tentu saja kita ditemani oleh dua narasumber yang ganteng. Shalom Kumarati Toinsanan, nama saya Reno Tommy, jurusan Filsafat tingkat 1. Shalom, saya Charleson Meus, jurusan Filsafat tingkat 1. Nah, pelajaran ketujuh Sekolah Sabat kita pada hari ini yang bertajuk Berbahagialah Mereka yang Percaya. Nah, di sepanjang Injil ini, Yohanes menulis jenis orang ataupun karakter orang yang percaya dan pengalaman yang berbeda-beda tentang bersaksi tentang Yesus. Dan ayat inti pelajaran yang ketujuh kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, siapakah orang-orang ini? Dan mengapakah mereka bersaksi tentang Yesus? Sebelum kita memasuki pelajaran di hari Minggu, saya senang untuk meminta Saudara Tommy untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami dapat berkumpul di sini untuk berdiskusi tentang firman Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat yang baik kepada kami, juga kepada orang-orang di sekeliling kami, juga penonton yang sedang menonton sekarang, agar apapun yang kami katakan itu semua datangnya daripada Tuhan dan menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pada waktu ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, tajuk pelajaran di minggu adalah mengenang kembali kepada Abraham. Nah, ada satu pertanyaan yang saya berikan kepada Saudara Tommy. Adakah kesaksian Abraham begitu penting sehingga dimasukkan ke dalam Injil Yohanes ini? Nah, bagi pelajaran kita pada minggu mengenang kembali kepada siapa? Abraham. Kepada Abraham. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita mengenali dulu sosok Abraham ini. Abraham ini merupakan sosok yang penting bagi pelajaran kita pada waktu ini. Karena dia merupakan seorang pengikut Yesus yang setia. Nah, dia juga bapa kepada bangsa-bangsa. Nah, dikatakan juga di sini keturunannya sangat banyak. Seperti bintang di langit dan juga seperti pasir-pasir di pantai. Banyak sekali kan? Nah, ada juga suatu kisah di dalam Alkitab. Cerita mengenai Abraham di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, anak semata wayangnya, intan payungnya si Abraham, saudara-saudari. Di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, tetapi oleh karena iman yang begitu kuat, dia sanggup untuk mengorbankan anaknya. Nah, bayangkan saudara-saudari kita sebagai bapak, mengorbankan anak kita satu-satunya untuk menjadi korban. Apakah kita sanggup? Tidak. Sudah pasti tidak, karena itu anak kita satu-satunya, intan payung kita, ya. Nah, tetapi sebelum sempat Abraham mengenai Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, berhenti, stop. Ini ada domba jantan, inilah korban yang sesungguhnya, aku tahu imanmu, maka Ishak tidak jadi dibunuh, tetapi oleh karena iman daripada Abraham ini yang menunjukkan bahwa Abraham begitu setia kepada Tuhan. Nah, tahukah kita bahwa domba jantan ini adalah sebuah lambang di dalam Alkitab, yaitu anak Allah sendiri yang nantinya akan menjadi korban yang hidup, ya, pengganti kita. Dan Tuhan juga berkata, hiduplah karena aku telah mendapati satu tebusan. Siapa tebusan itu? Itulah Yesus sendiri. Nah, dan juga untuk ada suatu momen dalam Alkitab pada zaman Yesus mengatakan, pada saat itu Yesus berkata, Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan para pemimpin pada waktu itu menjawab, Yesus, umurmu belum pun sampai 50 tahun,
kau sudah berkata kau mengenali Abraham. Bagaimana itu? Lalu Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oh, ya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa kesaksian Abraham begitu penting sehingga dimasukkan ke dalam Injil Yohanes? Ini karena dalam ayat kita tadi Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, yang sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan seorang manusia biasa, saudara-saudari. Tapi dia adalah Tuhan yang telah ada jauh sebelum Abraham itu ada. Dan menyatakan dirinya melalui Abraham. Nah, kedatangan Yesus juga adalah penggenapan janji yang telah diberikannya kepada Abraham. Itu pelajaran kita pada hari Minggu. Terima kasih Saudara Tommy yang telah menjelaskan pelajaran kita di hari Minggu, bahwa kita dapat mempelajari pentingnya kesaksian Abraham yang disebut di Injil Yohanes. Karena Abraham sebagai saksi iman yang sangat dihormati di dalam sejarah orang Yahudi. Nah, kita masuk pelajaran yang seterusnya di hari Senin yang bertajuk kesaksian Maria. Ada satu pertanyaan yang saya berikan kepada saudara Charlison, di mana soalan ini berkata, mengapa Maria sanggup menggunakan minyak wangi yang sangat mahal untuk mengurapi Yesus? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Nelvi. Moderator kita yang tidak kalah ganteng juga ya pada hari ini. Sekali. Nah, berbalik kepada peristiwa di mana Maria mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang begitu mahal. Mungkin orang-orang yang memandang peristiwa ini bukan daripada sudut pandang kasih, mungkin berprasangka bahwa Maria melakukan tindakan ini semata-mata untuk mendapatkan pujian daripada orang lain, untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain atas perbuatannya. Sedangkan Yudas yang sebagai salah satu daripada murid Yesus melihat tindakan ini sebagai suatu pemborosan. Dia menegur Maria, berpendapat bahwa minyak itu lebih baik dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, tetapi pada waktu itu Yesus yang sudah jelas melihat daripada dalam hati manusia, dia tahu apa tujuan sebenar Maria melakukan tindakan itu. Dan dia membela tindakan Maria. Nah, dalam buku Ellen G. White yang bertajuk The Desire of Age mengatakan bahwa Maria melakukan ini dengan penuh kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus yang begitu besar. Tindakan ini menunjukkan rasa syukur Maria yang begitu besar, rasa penghargaannya kepada Yesus yang begitu besar sebagai juru selamat. Dia melakukan pengurapan ini sebagai persiapan untuk kematian Yesus yang akan datang. Nah, satu pelajaran yang begitu bermakna yang kita bisa dapatkan di sini ya, di mana Maria mengajarkan kita apabila seseorang itu sudah mempunyai rasa syukur yang begitu besar kepada Yesus, orang itu akan sanggup melakukan apapun di dunia, melakukan apapun demi kemuliaan Tuhan. Amin. Inilah yang ditunjukkan Maria. Namun satu persoalan, satu pertanyaan, adakah kita di antara di sini sudah mempunyai rasa syukur yang besar seperti Maria? Kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Nah, mari kita contohi Maria yang begitu mengasihi Yesus, yang mempunyai rasa syukur yang begitu besar kepada Yesus, sehingga dia tidak lagi menghiraukan perkara-perkara duniawi. Dia tidak lagi melihat minyak itu sebagai sesuatu yang mahal, karena dia meletakkan Yesus sebagai harta yang paling mahal dalam hidupnya, sehingga dia tidak lagi menghiraukan harta-harta duniawi yang lain. Nah, demikian jawaban yang boleh saya bawakan di pelajaran kita di hari Selasa. Terima kasih Saudara
Lison. Sangat luar biasa penjelasan yang dia berikan di dalam pelajaran di hari Senin ini. Nah, pelajaran yang kita dapat hari Isnin adalah menunjukkan rasa syukur kita ataupun menunjukkan rasa syukur kepada Maria terhadap Yesus yang begitu besar. Nah, kita masuk di pelajaran yang hari Selasa yang bertajuk kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Nah, satu lagi persoalan untuk saudara Tommy di hari Selasa, yaitu apakah yang dapat kita pelajari dari contoh Pilatus tentang bahaya membiarkan sentimen populer, bahkan tekanan yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang kita yakini benar. Baik, terima kasih. Tapi sebelum itu kita kupas terlebih dahulu sedikit-sedikit ya. Kesaksian Pilatus yang tidak disadari buat hari Selasa. Nah, di dalam pelajaran kita untuk hari Selasa ini, berkali-kali Yohanes mencatat upaya daripada para pemimpin ini untuk membunuh Yesus, untuk membawa Yesus ke pengadilan, dan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, pada waktu itu terdapat suatu jalan terbuka melalui muridnya sendiri Yudas, di mana Yudas menjual Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke hadapan Hanas, kemudian Imam Besar Kayafas, lalu dia 2 kali dibawa ke hadapan Pilatus. Nah, terdapat banyak sekali saksi dari berbagai kalangan yang bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Tetapi oleh karena Pilatus ini adalah seorang gubernur Romawi, dan para saksi itu adalah orang Yahudi dan juga orang biasa, maka Yesus mendapat suatu tentangan yang begitu besar pada waktu itu. Nah, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus pada subuh di Jumat pagi, tetapi sikap Yesus ini menarik perhatian daripada Pilatus. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus berkata begini. Sewaktu Yesus hendak disalibkan, dia berkata, "Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yohanes 18 ayat 37. Nah, jadi daripada perkataan ini membuatkan Pilatus percaya bahwa si Yesus ini tidak mempunyai salah apa-apa, saudara. Bahkan dia ini sewaktu di kayu salib diletakkanlah di sana Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi pada salibnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita terlebih dahulu mengupas satu cerita. Pada waktu itu, Yesus dibandingkan juga dengan seorang Yesus lagi, yaitu Yesus Barabas. Ya. Siapa Yesus Barabas ini? Yesus Barabas adalah daripada golongan Zelot yang melawan kependudukan daripada Romawi. Nah, oleh karena itu, dia dibawa dalam pengadilan dan diadil bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi kenapa pada waktu itu Yesus ini dianggap salah oleh orang-orang pada waktu itu? Oleh karena Yesus mengaku bahwa dia ini adalah anak Allah. Ya, dengan dia mengaku sebagai anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, bagi mereka itu adalah suatu hujat yang besar. Ya, merupakan suatu hujat bagi mereka yang harus dibawa sehingga dihukum mati. Nah, tapi apakah Yesus itu benar-benar Allah? Benar. Benar. Yesus itu benar-benar Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pilatus, dia mencuci tangannya. Kata Pilatus, oke, ini yang kamu mau, saya tidak termasuk, saya cuci tangan. Ini bukan pilihan saya. Nah, pada waktu itu juga mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama umum. Jadi kenapa pada waktu itu ada Yesus Barabas? Karena pada waktu itu nama Yesus sering digunakan. Nah, Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi tetap menyalibkan Yesus oleh karena pilihan orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi bagaimana kita dapat menghalangi diri kita daripada melakukan apa yang kita yakini benar adalah kita tahu kebenaran pada waktu ini. Kita mempunyai iman dalam diri kita. Jadi janganlah kita goyah oleh karena persekitaran kita yang menjatuhkan kita, janganlah kita jatuh.
Ya. Karena Yesus sendiri telah menang akan dunia ini. Itu saja untuk hari Selasa. Terima kasih Saudara Tommy yang sangat luar biasa menjelaskan di pelajaran kita hari Selasa ini. Bahwa kita telah mempelajari bagaimana Yesus itu tidak bersalah, tetapi gubernur yaitu Pilatus tetap menyalibkan Yesus. Mari kita teguhkan iman kita saudara, percaya bahwa Yesus mati untuk kita. Nah, kita teruskan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu, di mana tajuknya kesaksian Thomas. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kita bisa mempercayai Yesus sedangkan kita tidak pernah melihatnya? Saudara Lisan? Baik, terima kasih Saudara Nelby. Nah, ini menurut saya suatu pertanyaan yang agak menantang ya. Karena bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu itu jika kita tidak melihat bukti yang nyata? Betul sekali. Nah, namun sebelum menjawab pertanyaan daripada Saudara Nelby sebentar tadi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Iya. Adakah kita pernah melihat udara? Tidak. Tidak pernah ya, Tidak pernah. Tetapi adakah kita percaya bahwa kalau udara itu wujud? Sudah pasti. Wujud. Nah, kok bisa? Mengapa bisa kita tidak pernah melihat udara, tetapi kita percaya akan keberadaannya? Nah, ini karena kita merasakan keberadaan udara tersebut dan pengaruhnya kepada hidup kita. Nah, sudah tentu kalau tidak ada udara, kita semua yang di sini pasti sudah mati ya. Benar. Karena udara itu sangat penting untuk membekalkan oksigen kepada kita. Nah, begitu juga kita. Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita percaya akan keberadaannya. Karena kita merasakan pengaruhnya, kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tetapi, kira-kira mengapa ya pada hari ini masih banyak orang yang kelihatannya tidak merasakan keberadaan Yesus? Tidak merasakan kasih Yesus di dalam kehidupan mereka. Itu karena iman mereka belum cukup kuat. Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama berbunyi begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ayat yang kita dengar di sini mengajarkan kita bahwa iman adalah kunci untuk merasakan keberadaan Yesus di dalam kehidupan kita. Jika tidak mempunyai iman, kita tidak akan merasakan Yesus. Kita tidak akan merasakan kasih-Nya dan keberadaannya dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana agar kita bisa menguatkan iman kita? Yaitu dengan menjalin hubungan yang intim dengan Yesus. Melalui pendalaman terhadap firman-Nya. Ataupun mencerminkan Yesus dalam perbuatan sehari-hari kita. Nah, apabila kita menjalin hubungan yang begitu dekat dengan Yesus melalui cara-cara yang telah saya sebutkan tadi, ataupun melalui dengan berdoa kepadanya setiap hari, kita akan merasakan keberadaan Yesus. Kasih-Nya dan mujizat-Nya akan terasa begitu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, di pelajaran kita yang hari Rabu ini, saya ingin mengajak saudara-saudari yang menonton, marilah kita mulai mendekatkan diri kepada Yesus, menjalin hubungan yang intim, yang akrab dengannya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Lison yang telah menjelaskan di pelajaran hari Rabu ini, yang kita dapat belajar tentang melalui dasar iman, kita bisa begitu kuat. Nah, kita teruskan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini di hari Kamis, yaitu kesaksian kita tentang Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah saja yang kita dimiliki saat ini
yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, yang seharusnya menolong kita untuk percaya. Saudara Tommy? Baik, kalau tadi persoalannya menantang bagi saudara Lison, kali ini menantang bagi saya ya. Jadi kita jawab, apakah saja yang kita miliki saat ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus dan seharusnya menolong kita untuk percaya. Nah, memang masih banyak tanda lain yang telah Yesus lakukan pada waktu bersama dengan murid-muridnya, tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab ya. Tetapi yang tercantum di sini telah dicatat dalam Alkitab agar kita dapat percaya kepada Yesus. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kita boleh beriman terhadap hidup kita dalam namanya. Ya, bayangkan kalau kita berada pada waktu itu, saat Yesus melakukan mukjizat. Ya, apakah reaksi kita ternyata? Apabila kita melihat Yesus menukarkan air kepada anggur, ataupun dia menghidupkan orang mati, apakah itu tidak menakjubkan saudara-saudara ya? Apakah itu tidak wow? Apakah itu tidak membuka minda kita? Nah, kita pasti akan percaya kepada Yesus sekiranya kita ada di tempat itu pada waktu itu ketika ada Yesus melakukan mukjizat. Nah, tetapi pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu tidak memiliki sesuatu yang kita miliki pada waktu ini. Apa itu saudara-saudari? Yaitu ini. Ya, kita memiliki ini dalam hidup kita. Yang menerangkan kita pelbagai hal yang dituliskan dalam kitab ini menjadikan panduan dalam hidup kita. Bagaimana kita harus beriman, bagaimana kita harus mengikuti Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita. Nah, kita memiliki catatan yang kuat di sini, tetapi orang-orang zaman dahulu tiada. Nah, jadi apa yang kita boleh pelajari untuk membantu kita percaya yaitu Tuhan telah menyediakan bagi kita firman-Nya bagi kita. Jadi, hendaklah kita memanfaatkan ini dalam hidup kita. Dan sesuatu keuntungan yang besar bagi kita untuk melihat banyak hal yang dinubuatkan oleh Yesus dan para penulis kitab suci. Dan itu semua menjadi kenyataan. Ya, suatu kebaikan bagi kita. Tetapi pada zaman dulu, orang-orang tidak dapat melihat itu karena mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Ya, jadi saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita memanfaatkan Alkitab kita. Jangan hanya ditaruh di meja, jangan hanya ditaruh di rak buku, tapi kita membaca Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kita ya. Nah, dikatakan juga di sini, selama kehidupan dan pelayanan Yesus, para pengikutnya tetaplah sekelompok kecil yang terdiri daripada pria dan juga wanita yang teraniaya, ya. Yang menurut ukuran manusia seharusnya sudah sejak lama lenyap dari sejarah, tetapi Tuhan memastikan bahwa firman-Nya sampai kepada kita. Ya, bagaimana mungkin mereka tahu seperti yang kita ketahui pada waktu ini? Ya, bahwa semua hal ini berlalu dan mereka tahu. Ya, bahkan iman kita sendiri, kalau bukan oleh penggenapan nubuatan daripada Yesus, kita tidak akan percaya. Kalau tidak ada firman Tuhan ini, maka kita mungkin akan tersesat dan kita tidak akan ada diskusi seperti yang ada kita pada saat ini ya. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, apa sajakah yang kita miliki saat ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus? Itu adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, mereka tidak memiliki ini yang penuh dengan nubuatan yang telah tergenapi, dan apa yang menolong kita untuk percaya yaitu ini, firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam hati kita masing-masing. Ya, Kamis. Terima kasih Saudara Tom yang luar biasa memperjelaskan kita di pelajaran di hari Kamis ini, yang mengajak kita untuk memanfaatkan firman Tuhan ini yang telah diberikan oleh kita saudara. Setiap catatan yang diberi oleh firman Tuhan agar kita dapat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Amin. Nah, mari kita mengutip kesimpulan kita di hari Jumat, di mana yang dibawa oleh Saudara Charlison. Oke, baik. Terima kasih. Satu sukacita kita sudah bisa
bersama-sama mendiskusikan pelajaran kita yang ketujuh sebentar tadi. Puji Tuhan. Dan Amin. saya juga telah mendapatkan banyak masukannya yang tentunya sangat menguatkan saya dan membuat saya lebih percaya kepada Yesus. Nah, kesimpulan yang bisa saya bawakan di dalam pelajaran kita pada kali ini ialah, saudara-saudari, mari kita buang segala keraguan kita dan mulailah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Kita serahkan segala kehidupan kita di tangannya. Amin. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, di dalam Alkitab, setelah melihat Yesus yang telah bangkit, Thomas yang tadinya tidak percaya sebelum melihat bukti yang nyata, dia datang kepada Yesus dan sujud menyembah di kakinya dan memuji Dia. Nah, Yesus setelah dia menerima penyembahan daripada Thomas, salah satu muridnya ini, dia menegur Thomas dengan lembut dan berkata demikian. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Amin. Nah, saudara-saudari, Yesus akan merasa sangat bahagia jika kita semua percaya kepadanya atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kukuh, tanpa menuntut bukti yang nyata. Ya, memang benar, kita semua di sini, saya percaya belum ada yang pernah bertemu ataupun melihat Yesus secara dunia nyata ya. Tetapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dan kebaikan yang begitu besar yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk kita percaya dan mengasihi Yesus. Mari kita buang perspektif yang sentiasa mengikat orang-orang di dalam Alkitab, yang tertakluk kepada kebiasaan melihat dan kemudian percaya. Mereka tidak akan percaya kepada sesuatu itu sebelum melihat bukti yang nyata di depan mata mereka. Nah, saya mengajak kita agar marilah buang keraguan kita. Rasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepadanya, menerima Dia sebagai juru selamat kita. Seperti yang dikatakan oleh tajuk pelajaran kita pada pelajaran ketujuh ini, yang berbunyi, berbahagialah mereka yang percaya. Kita akan merasakan satu sukacita yang begitu besar di dalam kepercayaan kita yang begitu teguh kepada Tuhan. Demikian kesimpulan yang bisa saya bawakan. Terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh Saudara Charlison yang begitu jelas. Demikianlah pembelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Dan saya meminta untuk Saudara Charlison untuk memimpin kita di dalam. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpujilah nama Bapa yang sentiasa menyertai kami, yang sentiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sepanjang diskusi pelajaran Sekolah Sabat kami sebentar tadi, Roh Kudus Bapa telah bersama-sama dengan kami, sehingga kami percaya apapun yang keluar daripada mulut kami, itu berasal daripada Bapa dan bukan daripada diri kami sendiri. Sehingga orang-orang yang mendengarkan juga turut terberkati dan bisa percaya bahwa Yesus ataupun Tuhan itu benar-benar nyata adanya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menjadi Tuhan yang begitu baik, yang begitu pengasih bagi kami. Ampuni segala kesilapan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.